Kencang depan, gerak. Gerak, gerak. Lagi dulu, lagi bang. Lagi bang, lagi, lagi. Lagi bang. Lagi kak, lagi kak. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Badanku, pikiranku, hatiku, fresh. Nah, sebelumnya ibu mau mengecek kehadiran siswa-siswa ibu dulu. Coba ada yang nggak hadir nggak hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Coba ketua kelasnya dipimpin doanya. Berdiri. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Coba ibu mau tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, masih ingat nggak materi kita sebelumnya tentang apa? Masih, Bu. Ayo, tentang apa materi kita sebelumnya? Gaya. Nah, coba sebutkan masing-masing gaya. Dari kelompok 1 ada gaya apa? Gaya magnet, Bu. Gaya magnet. Yang kedua, gaya? Gaya otot, Bu. Ya, ada gaya otot. Terus yang kelompok 3 ada gaya apa? Gaya gravitasi, Bu. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu masih ingat ya materi kita sebelumnya. Nah, sekarang anak-anak ibu coba lihat keluar. Terang atau gelap? Terang, Bu. Nah, ini bisa terang karena ada sumber cahaya matahari. Nah, matahari itu adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Nah, materi kita hari ini berkaitan dengan cahaya dan sifat-sifatnya. Tujuan kita mempelajari cahaya ini adalah agar kita mengetahui apa itu cahaya dan apa aja sifat-sifatnya. Setelah itu, bagaimana manfaat cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, kita akan membahas tentang cahaya dan sifatnya. Yang pertama, cahaya adalah energi yang bisa kita lihat, gunanya membantu kita untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Cahaya ini mempunyai sifat. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Nah, contohnya apa? Contohnya matahari yang masuk dari sela-sela jendela kita. Nah, terus yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya adalah saat kita melihat ikan di kolam. Nah, posisi ikan itu apa yang kita lihat dengan keberadaan ikan itu tidak sesuai dengan tempat aslinya. Nah, terus yang ketiga ada cahaya dapat dipantulkan. Contohnya ketika kita bercermin, kita dapat melihat wajah kita di cermin, ya kan? Nah, cahaya dapat menembus benda bening. Artinya cahaya itu hanya bisa menembus benda-benda bening seperti kaca, dan dia tidak bisa menembus benda seperti tembok karena tembok permukaannya kasar atau tidak bening. Nah, anak-anak, apa aja kegunaan cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba kelompok 1. Untuk membantu penglihatan kita. Ya, untuk membantu penglihatan kita supaya kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba kelompok 2.
menjemur pakaian. Ya, untuk menjemur pakaian. Kelompok 3. Alat-alat teknologi. Ya, alat-alat teknologi. Contohnya lampu dan senter. Baik. Nah, sekarang coba duduk di kelompok yang telah Ibu buat. Nah, sekarang tugas kalian adalah masing-masing kelompok untuk melakukan percobaan tentang cahaya dan sifatnya. Jadi, kelompok 1 membahas tentang cahaya merambat lurus. Kelompok 2 untuk melakukan percobaan cahaya dapat dibiaskan. Kelompok 3 cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir kelompok 4 cahaya dapat menembus benda bening. Bisa? Pasang, Kak. Nah, dapat tembuskan cahayanya tuh. Pegang coba, Bang. Nah, artinya cahaya dapat menembus benda bening. Nanti hasil diskusinya kalian tulis di kertas lalu dipresentasikan di depan. Baik? Apa yang bisa kalian amati dari percobaan ini? Cahayanya dapat dipantulkan. Nah, nanti hasil diskusinya kalian tuliskan di dalam kertas lalu dipresentasikan di depan. Coba masukkan, Bang, ke dalam sini. Nah, apa yang kalian amati dari percobaan tersebut? Pinselnya seperti patah, ya kan? Seperti patah. Nah, nanti hasil yang kalian amati ini kalian tuliskan di kertas lembar lalu dipresentasikan ke depan. Bisa? Udah selesai, Nana? Sudah, Bu. Bisa perwakilan kelompoknya maju ke depan? Bisa, Bu. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 perwakilannya silakan maju ke depan. Coba presentasikan ke hasil kerja kelompoknya. Cahaya menembus benda bening. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan hasil percobaan tentang cahaya yang bisa menembus benda bening. Dalam percobaan ini, kami menggunakan gelas kaca dan senter. Saat senter diarahkan ke gelas, cahaya bisa melewatinya dan terlihat dari sisi lain itu. Artinya cahaya bisa menembus benda bening dan transparan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi artinya cahaya dapat menembus benda bening tapi tidak menembus benda yang permukaannya kasar. Nah, coba kelompok 2, maju. Silakan, Bang, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Cahaya dapat dipantulkan. Hai teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan hasil percobaan kelompok kami, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kami menggunakan senter dan cermin datar. Pertama, kami menyalakan senter lalu mengarahkannya ke cermin. Kami melihat bahwa cahaya dari senter memantul ke arah lain setelah menyentuh permukaan cermin. Itu membuktikan bahwa cahaya bisa dipantulkan. Semakin rata dan mengkilap permukaannya, maka pantulan cahaya akan semakin jelas. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 1 merambat lurus. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan hasil percobaan tentang cahaya. Saya dan kelompok saya melakukan percobaan menggunakan senter dan 3 karton yang dilobang. Di tengahnya kami menyusun ketiga kertas itu dalam garis lurus. Lalu menyalakan senter dari belakang kertas pertama. Ketika kertas sejajar, cahaya bisa menembus dan terlihat sampai karton terakhir.
Tapi ketika salah satu karton digeser sedikit, cahaya tidak bisa menembus ke kertas akhir. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang perwakilan kelompok 4 silakan maju. Cahaya dibiaskan. Hai teman-teman, hari ini Cahaya akan menjelaskan diskusi kami, yaitu cahaya dapat dibiaskan dalam percobaan ini. Kami menggunakan pensil dan gelas bersih. Air jahat pensil dimasukkan ke dalam gelas pensil. Terlihat patah bengkok. Itu terjadi karena cahaya yang mesti air berubah arah saat masuk ke mata kita. Perubahan arah tersebut disebut pembiasan. Nah, anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, anak-anak sudah mengerti ya apa itu cahaya dan sifat-sifatnya? Nah, tadi kita mempelajari tentang cahaya itu adalah energi yang bisa kita lihat oleh mata, gunanya untuk membantu kita melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, coba sebutkan sifat-sifat cahaya tadi ada apa aja? Cahaya merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, sekarang sudah mengerti kan? Jadi ibu mau memberikan kalian tugas di rumah, coba cari 2 masing-masing contoh sifat cahaya tersebut. Nah, besok dikumpulkan, bisa? Bisa, Bu. Baik, sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Coba ketua kelas dipimpin doanya. Berdiri. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Silakan duduk kembali. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.